Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resi Rahmi Safitri dengan NIM 1830105048 dari jurusan Tadris Matematika Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar. Di sini kita akan membahas tentang interval terbatas pada mata kuliah analisis real. Sebelum kita membahas tentang interval terbatas, terlebih dahulu kita akan membahas apa itu interval dan apa contohnya. Yang pertama, pengertian interval, di mana telah dijelaskan sebelumnya bahwa supremum dan infimum dari suatu himpunan tidak mesti merupakan elemen dari himpunan yang dimaksud. Misalkan, S1 mempunyai supremum, sub S1 sama dengan U merupakan elemen S1. Maka U merupakan elemen terbesar dari S1 dan selanjutnya U disebut maksimum dari X1. Dituliskan U sama dengan max X1. Dengan cara yang sama, dapat dikatakan bahwa jika S1 mempunyai infimum, inf S1 sama dengan W. Dengan W elemen S1, maka W merupakan elemen terkecil dari S1 dan selanjutnya W disebut minimum dari S1. Dituliskan W sama dengan min S1. Selanjutnya, kita lihat contoh soalnya. Yang A, pertama kita misalkan anggota A sama dengan 1,2,3, di mana sub A sama dengan 3, dan 3 merupakan elemen dari A, sehingga 3 sama dengan max A. Selanjutnya, inf A sama dengan 1, dan 1 merupakan elemen dari A, sehingga 1 sama dengan min A. Selanjutnya kita lihat yang B. Pertama kita misalkan anggota B sama dengan A elemen bilangan real di mana X besar dari 0 dan X kecil dari 1. Sub B sama dengan 1, tetapi 1 bukan merupakan elemen dari B, sehingga 1 bukan maksimum dari B. Inf B sama dengan 0, dan 0 merupakan elemen dari B, sehingga 0 sama dengan min B. Selanjutnya yang C, kita misalkan anggota dari C adalah X merupakan elemen dari R, di mana X besar dari 0. Jelas, C tidak memiliki maksimum maupun minimum. Inf C sama dengan 0, tetapi 0 bukan merupakan elemen dari C, sehingga 0 bukan minimum dari C. Selanjutnya, misalkan I adalah suatu interval di R, jika suatu dua bilangan X dan Y terdapat di I dengan X kecil dari Y, maka suatu bilangan T yang terletak di antara X dan Y, dalam hal ini, T besar dari X tetapi kecil dari Y juga terdapat di I. Dengan kata lain, jika X dan Y adalah suatu interval dengan X dan Y elemen I, maka interval X, Y juga berada di I. Selanjutnya, interval itu ada yang terbatas dan ada yang tidak terbatas. Interval terbatas terbagi menjadi 4, yang pertama yaitu interval terbuka, yang kedua interval tertutup, yang ketiga interval setengah terbuka, dan yang keempat interval setengah terbuka. Interval terbatas, misalkan A, B adalah elemen dari R. A kecil sama B didefinisikan, yang pertama yaitu A, B sama dengan X adalah elemen dari bilangan real, sehingga X besar dari A tetapi X kecil dari B. Yang kedua yaitu A, B tertutup, di mana X adalah elemen dari bilangan real, yaitu X besar sama A, kecil sama B. Yang ketiga yaitu interval setengah buka, di mana A, B sama dengan X merupakan elemen dari bilangan real, di mana X besar sama A, kecil dari B. Yang keempat yaitu interval setengah buka, di mana A, B sama dengan X merupakan elemen bilangan real, sehingga X besar dari A, kecil sama B. Interval setengah buka, kalau tutupnya di A, maka A-nya yang diajak. Tetapi jika tutupnya yang di B, maka B-nya yang diajak.
Jika kita gambarkan dalam garis bilangan, maka gambarnya akan muncul seperti berikut. Gambar yang pertama yaitu di ujung kirinya merupakan titik A dan yang di ujung kanannya merupakan titik B. Gambar kedua sama dengan gambar pertama, yaitu di ujung kirinya merupakan titik A dan yang di ujung kanannya merupakan titik B. Gambar yang ketiga yaitu di ujung kirinya yaitu titik A ada merupakan ikut dan yang di ujung kanannya merupakan titik B tidak ikut. Dan gambar yang keempat yaitu di ujung kiri adalah titik A tidak ikut dan di ujung kanan adalah titik B yaitu ikut. Selanjutnya, perhatikan titik A dan B disebut sebagai titik interval dan panjang interval didefinisikan sebagai B dikurang A, yaitu ujung kanan dikurang ujung kiri terlepas A dan B itu termasuk atau tidak. Selanjutnya, interval-interval ini disebut sebagai interval terbatas. Selanjutnya, perhatikan A, A sama dengan 0. Titik A sampai A tidak ikut, maka merupakan himpunan kosong. Dan perhatikan A, A sama dengan A merupakan himpunan tutup A, akan menghasilkan A. Itulah materi tentang interval terbatas. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.